Shalom, selamat berjumpa dalam saat teduh malam program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Saya Pendeta Ani Marlin dari Gereja Toraja Jemaat Cimahi, Klasis Pulau Jawa, menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dengan sebuah harapan kita tetap dalam lindungan Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan melalui pujian, doa, dan pemberitaan firman. Di heningnya malam ini. Firman Tuhan kita akan baca. Mari kita mohon tuntunan Tuhan dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama akan membuka, membaca, dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berkati kami, kuasai kami dengan Roh-Mu, sehingga kami dapat membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu seturut kehendak-Mu. Ampuni dosa kami, lalu bersabdalah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang saya persiapkan adalah dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayat 10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri.
Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Tema perenungan kita, pemberian yang memulihkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, kita berharap bahwa itu akan dapat membuat orang lain mengalami sukacita, mengalami damai, mengalami kebahagiaan, dan memiliki semangat serta pengharapan dalam hidup. Tetapi dalam kenyataan, banyak hal yang kita lakukan yang membuat orang merasa tidak nyaman, yang membuat orang merasa tidak damai, yang membuat orang merasa tidak bersukacita, tidak memiliki semangat dan pengharapan dalam kehidupan. Karena itu mari kita melihat bersama-sama tentang Petrus dan Yohanes di dalam pembacaan Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Bagaimana Petrus dan Yohanes ketika mereka akan masuk ke dalam bait Allah, di situ mereka melewati pintu gerbang indah dan seorang yang lumpuh sejak lahirnya meminta sedekah kepada mereka. Meminta sedekah. Reaksi Petrus dan Yohanes saat itu adalah tidak menoleh dan lalu memberikan sedekah, tetapi reaksinya adalah menatap orang lumpuh itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita menatap seseorang, ada sesuatu yang ingin kita lihat, yang ingin kita ketahui tentang orang tersebut. Dan juga ketika menatap seseorang, kita juga berharap bahwa orang tersebut memahami dan mengetahui apa yang kita inginkan dan harapkan saat itu. Namun ada juga orang yang menatap seseorang untuk menyatakan sebuah suasana hati kesal dan marah terhadap orang tersebut. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang kita lihat bahwa Petrus dan Yohanes menatap lalu dengan sebuah ungkapan kalimat, lihatlah kepada kami. Mereka tidak memberi sedekah, tetapi menatap dan mengatakan lihatlah kepada kami. Kalimat lihatlah kepada kami, bagi orang lain mungkin mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak berarti. Untuk apa melihat kepada Petrus dan Yohanes? Yang diharapkan adalah sedekah. Tetapi ungkapan kalimat lihatlah kepada kami sebenarnya ini mempunyai sesuatu yang lebih dalam, mempunyai makna yang begitu dalam dan berarti, di mana Petrus dan Yohanes sedang mengarahkan dan sedang membantu orang lumpuh ini di dalam pengharapannya, yaitu membantu mengenal, membantu memahami, dan membantu percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit, yang mana karya-karya Yesus itu dinyatakan dan dilanjutkan di dalam pelayanan Petrus dan Yohanes. Sehingga dengan melihat kepada Petrus dan Yohanes, berarti orang lumpuh diarahkan untuk melihat karya Yesus yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Lalu respon orang lumpuh ini adalah menatap Petrus dan Yohanes dengan suatu harapan memperoleh apa yang diharapkan. Tetapi yang menarik bahwa ada kesediaan diri untuk mendengar arahan, ada ketaatan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Petrus. Dan ketaatan dan kesediaan diri ini memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang diharapkan. Dan yang berikut kita lihat, yaitu Petrus dan Yohanes tidak hanya sekedar memberikan nasihat, ajaran, tidak hanya sekedar mengarahkan, tetapi lebih dari itu adalah mereka mengulurkan tangan. Petrus
mengulurkan tangan untuk memegang tangan orang lumpuh itu. Ada sebuah tindakan nyata untuk memegang orang itu, menopang orang itu, mengangkat orang itu, membantu orang itu untuk menerima apa yang menjadi harapan. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melakukan atau memberi sesuatu kepada orang lain, itu terkadang tanggung. Kita hanya memberikan sesuatu yang menurut kita bahwa ya nasihat ini sudah cukup, emas ini sudah cukup, uang ini sudah cukup. Tetapi tanpa terjun langsung untuk menopang, mengangkat, menguatkan orang tersebut dengan sebuah tindakan-tindakan nyata. Nah, ini mau memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Petrus dan Yohanes memberi apa yang mereka miliki. Emas dan perak mereka tidak miliki, tetapi apa yang mereka miliki, yaitu keselamatan, yaitu kehidupan dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Itulah yang mereka akan bagikan, yang akan mereka berikan kepada orang lumpuh ini. Kehidupan dan keselamatan itulah yang jauh lebih berharga dari emas dan perak. Dan kehidupan kita adalah kehidupan yang begitu berharga karena telah ditebus oleh Yesus Kristus. Dan mari di dalam kehidupan ini kita mau berbagi kepada orang lain, berbagi tentang kasih karunia dan kemurahan kepada orang lain. Sehingga yang terjadi seperti yang dialami orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini dapat berdiri. Orang lumpuh ini dapat mengalami pemulihan. Pemulihan secara fisik, jasmaninya. Pemulihan secara rohani. Yang membuat ia percaya kepada Yesus. Yang membuat ia mau mengikut Yesus untuk menyampaikan kabar sukacita. Untuk menjadi saksi di dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita senantiasa memberi, tetapi dengan tulus dan ikhlas. Sehingga pemberian kita itu, pemberian yang akan membawa sukacita dan damai sejahtera. Pemberian yang akan memulihkan kehidupan orang secara jasmani dan rohani. Pemberian yang akan memberikan pengharapan kehidupan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita akan sama-sama menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan telah memulihkan kehidupan kita. Maka mari kita berbagi dengan sesama untuk memulihkan kehidupan sesama kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk memuji Dikau, memperkenankan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dalam kehidupan kami terus mampu menikmati pemberian Allah yang memulihkan kehidupan kami, dan mampu untuk berbagi dalam kehidupan kepada sesama yang dapat memulihkan kehidupan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang membawa kehidupan umat Tuhan di dalam lingkup gereja Toraja. Berkati di dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam berbagai tugas tanggung jawab, berbagai pelayanan, berbagai rencana kehidupan. Kiranya umat-Mu tetap mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kami mendoakan berbagai pergumulan-pergumulan yang dihadapi umat-Mu. Engkau selalu kuatkan, Engkau selalu topang, memberkati, sehingga umat-Mu tidak putus asa. Meskipun situasi kondisi dalam negara kami tetap dalam kondisi yang mencekam menakutkan oleh karena situasi pandemi COVID-19. Tetapi kasih dan kemurahan Tuhan selalu melingkupi kami untuk terus berkarya di dalam tuntunan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan pengurus Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, Badan Pekerja Klasis dalam lingkup Gereja Toraja, dan seluruh jemaat-jemaat Tuhan dalam lingkup Gereja Toraja. Berkati mereka semua di dalam melakukan tugas tanggung jawab dan pelayanan, sehingga berbagai tugas pelayanan yang Kau percayakan
dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa, pemerintah kami, berkati bangsa kami, berkati para pemerintah kami untuk melakukan yang terbaik di dalam negara kami, sehingga kedamaian, ketentraman tetap kami alami. Ya Tuhan, kehidupan kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Engkau lindungi kami, sehingga malam ini kami dapat lalui dengan selamat sejahtera. Inilah syukur dan permohonan kami, ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah saat teduh malam. Tuhan memberkati dan salam sehat.